Selamat siang, Bapak Chandra Ya. Gautama. Selamat siang, Mbak Muni. Pak, kita sharing-sharing ya Pak, cerita-cerita mengenai proses pengkaryaan Bapak, terus berbicara tentang dunia tulis-menulis atau Ya. literasi ya Pak ya. Ya. Oke, kita awali dengan cerita gimana sih Bapak bertumbuh atau masa kecil Bapak seperti apa? Oh ya, Mbak Muni, saya termasuk orang yang beruntung. Kenapa saya sebut beruntung? Karena saya itu lahir dari satu keluarga yang menjadikan ilmu pengetahuan itu sebagai fondasi untuk menempuh hidup ketika kita dewasa. Jadi saya ingat waktu saya di Kediri, Bapak Ibu itu berlangganan Intisari, terus kemudian Kompas, terus kemudian Surabaya Pos, terus yang untuk anak-anak itu majalah Hai waktu itu ya, terus yang Bubu. Nah, itulah masa di mana tanpa harus disuruh menjadikan bacaan sebagai teman keseharian kami. Tentu waktu itu kita cuma punya TV ya, waktu itu kan cuma TV, belum ada sosial media, belum ada YouTube dan sebagainya. Nah, saya lahir dari keluarga yang selain mementingkan pengetahuan adalah di mana pendapat anak itu sejajar dengan pendapat orang tua. Jadi kami bisa mendebat bapak dan ibu. Itu adalah tradisi yang hidup di masa kanak-kanak saya. Ketika saya menerjuni dunia yang berhubungan dengan tulis-menulis, saya harus mengucapkan terima kasih kepada guru bahasa Indonesia saya yang namanya Pak Asrul. Pak Asrul adalah guru bahasa Indonesia dengan caranya sendiri memberi semangat kepada murid-muridnya untuk mulai belajar menulis. Nah, kenangan yang terutama adalah saya bersekolah di SMA 1 Kediri. Itu sekolah yang bagus di Kediri dan mungkin di Jawa Timur waktu itu, termasuk salah satu muridnya yang sekarang menjabat, Pramono Anung, yang sekarang selain Seskap kemudian jadi menteri. Di Kediri itu di SMA 1 ada guru namanya Pak Maksum. Maaf Pak Masum, kalau saya harus menceritakan ini, Pak Masum sudah almarhum. Pak Masum itu adalah guru agama. Dia jago silat. Dan dia terkenal disiplin. Nah, jadi Pak Maksum itu tidak suka kalau setiap ada acara upacara bendera di hari Senin dan sebagainya, anak-anaknya tidak berdiri dengan tegap seperti layaknya tentara. Jadi kalau ada anak-anak yang sikap berdirinya tidak tegap dan rapi, maka dia bisa memukul punggung si anak itu dari belakang sampai suaranya itu blek. Jadi jari-jarinya Pak Maksum itu seperti seperti pisang kerupuk gede-gede, karena dia memang jago silat. Kapalan. Bukan, memang gede-gede. Oh. Memang gede-gede seperti jago silat. Nah, saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Maksum itu barangkali sebagai bentuk pendisiplinan gitu. Tapi saya sebagai anak muda, saya melakukan protes. Kenapa harus seperti itu? Tidak laki, tidak perempuan, semua bisa digablek,
punggungnya sampai suara blek. Lalu saya menulis tulisan pertama, judulnya blek. Kenapa saya tulisan blek itu? Terus terang saya dipengaruhi oleh cerpen-cerpennya atau judul-judul novel-novelnya Putu Wijaya yang cuma satu kata, judulnya blek. Lalu naskah itu saya kirimkan kepada keluarga alumni SMA 1 yang ada di ITB. Mereka di Bandung, dan mereka mengelola, kalau tidak salah namanya Katarsis atau Katarsis ya. Itu adalah buletin alumni SMA 1. Dimuatlah di situ. Satu-satunya orang yang mengapresiasi tulisan saya adalah Pak Asrul. Itu majalah kan disebarkan kepada guru dan satu gepok begini kan dan sebagainya. Barangkali sungkan terhadap Pak Maksum, barangkali tidak enak kepada Pak Sum guru-guru sehingga tidak berkomentar. Satu-satunya yang menyatakan, Chandra begini, adalah Pak Asrul. Sejak itulah saya mulai memberanikan diri untuk mulai menulis. Dan Pak Asrul adalah orang yang memperkenalkan murid-murid di SMA 1 tentang teater, tentang bacaan-bacaan sastra. Tapi yang paling berkesan bagi saya adalah pujian tanpa kata-kata dari Pak Asrul. Cuma mengacungkan, Chandra, itulah guru yang sejati menurut saya. Jadi Pak Asrul tidak pernah mengajarkan kita untuk sekedar menghafalkan pelajaran tentang sejarah sastra, tentang bahasa Indonesia dan sebagainya. Dia memberi pujian yang sepantasnya diberikan kepada orang yang pantas dipuji. Nah, itu kenangan saya tentang sejak kapan saya mulai menulis. Gitu. Apa yang membuat Bapak memilih aku ingin menjadi editor? Nah, ya. Kalau diingat-ingat, saya sekali lagi harus mengatakan saya orang yang beruntung. Jadi karena bacaan saya di rumah itu adalah salah satunya adalah Kompas. Jadi saya pengen ya, punya cita-cita menjadi seorang wartawan. Gitu. Karena itulah ketika SMA saya itu memilih ilmu sosial. Dan saya beruntung waktu itu tahun 86 itu ada yang disebut dengan PMDK, penelusuran minat PMDK, penelusuran minat dan kemampuan atau apa yang namanya, semacam oke, siapa yang mau berkuliah di sini lolos, seperti yang sekarang apa namanya saya tidak tahu. Nah, saya termasuk yang lolos dan saya secara tegas bilang saya mau ambil sosiologi. Kenapa bukan jurnalistik? Karena saya sejak SMA sudah membaca literatur mengenai sosiologi. Sejak SMA saya sudah membaca catatan harian Ahmad Wahid, sudah membaca catatan hariannya Suwogi, sudah membaca Putu Wijaya, sudah membaca puisi-puisi terjemahan yang diterjemahkan oleh Pustaka Jaya. Jadi saya memang sejak SMA sudah mulai menggeluti membaca khasanah sastra. Maaf Pak, itu difasilitasi oleh orang tua atau Bapak yang mencari? Tidak. Jadi ada ketertarikan sendiri waktu saya seperti itu. Dan kebetulan di Kediri itu ada perpustakaan daerah di Kediri itu yang memiliki literatur yang semacam itu. Dan saya termasuk orang pelanggan perpustakaan daerah di Kediri itu. Nah, kalau ditanyakan sebagai editor, bagaimana ceritanya? Saya harus mulai ketika saya
mulai skripsi. Saya termasuk orang yang tidak cepat lulus karena saya 9 tahun kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Politik, jurusan Sosiologi. Penelitian saya tentang bangkitnya perguruan tenaga dalam di Jawa. Penelitian itu mendapat bantuan risetnya dari Harian Kompas. Jadi Harian Kompas waktu itu memiliki hibah ya, semacam hibah untuk S1, S2, S3 yang ingin melakukan riset. Dan saya bersyukur mendapat hibah itu. Maka sebenarnya presentasi yang paling menegangkan atas skripsi saya justru di Kompas. Karena waktu itu ada P. Swantoro, lalu kemudian ada Pak Daniel Dakidae, itu kan orang-orang topnya Kompas. Saya sampai gobios ya. Itu ujian yang sebenarnya, yaitu. Nah, kemudian saya dibantu. Nah, selama penelitian itu, kemudian artikelnya sebenarnya saya tulis agak panjang untuk majalah Matra. Nah, tapi kemudian ternyata Matra rupanya sudah menyiapkan topik yang sama, sehingga tulisan panjang saya tidak dimuat, tapi saya dikasih coupling satu halaman untuk menuliskan hasil penelitian saya, dan Matra juga mengutip hasil penelitian saya. Itulah perkenalan saya dengan Kompas. Nah, kemudian saya kirimkan hasil riset itu sebagai bagian dari persyaratan kepada Kompas untuk melampirkan hasil penelitian ke perpustakaan Kompas, dan saya kemudian dipanggil oleh namanya Parakitri Tahisimbolon. Parakitri Tahisimbolon adalah wartawan Kompas, anak Jogja juga, orang Jogja, mahasiswa UGM juga, HI, aktivis mahasiswa, dan tokoh sastra juga, seperti novelnya Kusnis Kasdut yang rencananya akan difilmkan. Dia juga pernah meraih Piala Citra untuk film Gadis Penakluk sebagai skrip. Saya dipanggil para Kitri untuk bergabung dalam satu tim yang namanya Project Buku Menjadi Indonesia. Project ini dibentuk oleh Kompas sebagai persembahan Kompas menyambut 50 tahun Indonesia Merdeka waktu itu. Saya masuk tim itu. Nah, seharusnya ada 3 buku, tapi yang terbit cuma yang ditulis oleh Parakitri Menjadi Indonesia. Buku kedua seharusnya ditulis oleh Mas Daniel Dakidae, tidak terjadi. Dan kemudian buku ketiga Parakitri dan Mas Nino Leksono juga tidak kejadian. Akhirnya dibubarkan proyek ini. Dan Pak Swantoro bilang kepada saya, oke, you Bung, mau kemana? Mau ke redaksi atau mau tetap di Litbang? Lalu kemudian akhirnya saya memilih bergabung dengan Mas Parakitri, ikut membesarkan penerbit Perpustakaan Populer Gramedia. Jadi saya itu tahun 96 ya, yang 95 akhir saya sudah di Jakarta, masuk ke lingkungan Kompas Gramedia. Dari sejak itulah saya menjadi editor buku. Spesialisasi saya adalah sastra, tentu, kemudian ilmu-ilmu sosial, dan ilmu humaniora terutama sejarah. Nah, yang saya paling ingat dalam karir saya sebagai editor pada awal-awal berdirinya KPG adalah ketika saya mengusulkan dengan agak ngotot agar novel Ayu Utami Saman diterbitkan oleh KPG. Waktu itu sastra belum semarak sekarang. Bagian pemasaran saya bilang, Chandra, ini siapa mau beli sastra? Siapa mau terbitkan? Saya bilang, inilah novel kontemporer Indonesia yang layak untuk diterbitkan. Itu Ayu Utami Saman. Dan kemudian para Kitri setuju dan semua setuju dan meledak itu.
Kemudian karena KPK concern terhadap kebangsaan Indonesia, multi etnis sebagai negara silang budaya, maka kemudian kita menerbitkan novel yang kedua, itu adalah Japaugan, karya Remi Silado yang kemudian juga difilmkan. Nah, itu awal-awal. Nah, pada awal-awal Orde Baru itu, reformasi, kemudian kami menerbitkan hasil disertasinya Mas Hermawan Sulistyo tentang pembantaian 65, dan salah satu itu yang menjadi kajiannya adalah Kediri. Waktu itu judulnya diberikan cukup provokatif sama Mas Hermawan Sulistyo dan KPG. Palu arit di ladang tebu. Itu kerja seorang editor itu sebenarnya di situ. Tapi yang memberi usulan palu arit di ladang tebu Mas Hermawan Sulistyo. Para kitri sebagai pimpinan KPK setuju saja. Setuju. Dan kita setuju. Dan kita dengan desain yang ada palu aritnya dan sebagainya. Tetapi yang kemudian namanya perusahaan besar seperti Kompas dan sebagainya itu mudah digoyang angin. Maka untuk meyakinkan bahwa desain cover dan judul itu layak untuk diterbitkan oleh Kompas Gramedia, maka kami Mas Bakti sowan ke Pak Yaakob Utama. Ya, Pak Yaakob Utama tentu memberikan keleluasan kepada kita. Ya, cuma pesannya, ya sudah, tolong dipikirkan konsekuensinya, apa yang akan terjadi jika gitu. Nah, akhirnya judul tetap sama, tapi covernya kita ganti, gitu. Nah, itu awal-awal saya di KPK yang sangat berkesan bagi saya sebagai editor awal di Kepustakaan Populer Gramedia. Menarik sekali Bapak ya, perjalanannya luar biasa. Pak, mengenai kerja kebudayaan dan literasi ya Pak ya, bagaimana Bapak mendefinisikan kerja kebudayaan dalam konteks Indonesia? Ya, sebenarnya kita harus memulai dari istilah kebudayaan sendiri. Kebudayaan sebagai sebuah kata benda kan bukan sesuatu yang mati, mandek. Kebudayaan itu kan sebenarnya interaksi antara geografis di mana suatu masyarakat hidup, lalu kemudian interaksi manusia dengan manusia lain, dan interaksi manusia dengan pengetahuan yang harus dimiliki. Itulah yang membentuk kebudayaan. Kalau kebudayaan dalam pengertian Indonesia sekarang ini, mari kita tetap berkaca. Apa yang disebut Indonesia itu, kalau menurut Ben Anderson kan, masyarakat yang dibayangkan. Dan itu oleh sumbangan terbesar oleh pers yang disebut dengan Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada kesadaran penuh dan harus diimani benar-benar oleh bangsa Indonesia bahwa Indonesia itu adalah negeri silang budaya. Tanpa ada kesadaran itu, kita tidak bisa mengeksplorasi yang disebut dengan Indonesia sejauh mungkin. Tidak asli, ini pribumi, itu bukan pribumi, dan sebagainya. Tidak bisa lagi. Kata-kata itu haram hukumnya untuk diucapkan oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu adalah negeri silang budaya, termasuk silang menyilang dalam bentuk perkawinan-perkawinan. Indonesia terbentuk karena sumbangan berbagai kultur. Tentu dari India, dari Cina, dari Arab, dan Jawa yang asli seperti itu. Nah, kerja kebudayaan yang saya bayangkan Indonesia itu adalah bagaimana persoalan-persoalan yang terjadi real di Indonesia ini
itu didekati dengan kebudayaan. Kebudayaan dalam hal ini bukan hanya kesenian ya, tapi yang lebih penting adalah sikap mental. Yang disebut sikap mental manusia Indonesia itu seperti apa. Contoh paling bagus itu adalah yang Pak Pramudia, yang hari ini 6 Februari diperingati 100 tahun. Itulah kenapa panitia Blora sebagai kick off memberi tagline diskusinya Indonesia yang dibayangkan oleh Pramudia Anantara. Itu menjadi sangat penting. Mari kita melakukan refleksi kembali, melakukan perenungan kembali. Yang disebut Indonesia dan manusia Indonesia itu seperti apa? Contoh yang mungkin paling lebih dekat itu adalah ketika Mokhtar Lubis membuat orasi kebudayaan di tim tahun 1977 ketika dia merumuskan manusia Indonesia. Tidak ada baik-baiknya. Oke. Catatan Mokhtar Lubis tentang manusia Indonesia itu, nanti Anda bisa lihat manusia Indonesia yang diakan Mokhtar Lubis seperti apa. Orang boleh setuju dan orang boleh tidak setuju. Silakan akan perdebatan. Tetapi yang paling penting nilai penting manusia Indonesia Mokhtar Lubis ketika dia merumuskan manusia Indonesia semacam itu. Mari sekarang kita merefleksikan, merenungkan apakah yang disampaikan Mokhtar Lubis tahun 1977 masih sama dengan yang kita lakukan. Orde lama berganti orde baru berganti orde reformasi. Masih sama tidak sih sebenarnya? Itulah Indonesia mau seperti apa. Nah, persis ketika kita mulai mampu merumuskan diri kita sendiri sebagai bangsa, dengan demikian kita bisa merumuskan kerja-kerja kebudayaan yang mengikutinya. Kita sudah punya undang-undang pemajuan kebudayaan. Mari kita tinjau rumusan undang-undang itu seperti apa. Mari kita lihat kembali misalkan surat kepercayaan gelanggang yang dirumuskan oleh kawan-kawan angkatan 50. Kami adalah pewaris nilai-nilai dunia. Kami tidak sekedar memoles-moles kebudayaan lama. Terasa sekarang ketika borderless global semacam ini, orang bilang pengaruh baik, pengaruh buruk, itu tergantung kita sendiri bagaimana itu terjadi. Mari kita lihat kembali apa yang sudah dipikirkan oleh pendahulu-pendahulu kita, intelektual kita, untuk merumuskan kembali Indonesia di masa ini dengan segala tantangannya, terutama tantangan di bidang teknologi informasi yang luar biasa. Persis di situ kata literasi memiliki makna. Dia bukan sekedar kemampuan baca tulis, tapi kemampuan orang untuk memahami persoalan, menganalisis, dan kemudian mengambil refleksi. Cocok, tidak cocok, ambil atau tidak ambil, setuju atau tidak setuju. Nah, saya melihat hampir 10 dekade ini, 10 tahun terakhir ini ya, itu semangat untuk melakukan eksplorasi intelektual dan sebagainya kendor. Jadi saya pikir harus memberi apresiasi kepada apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung dalam berbagai kesempatan dengan caranya sendiri. Orang silakanlah berdebat soal cara dan sebagainya. Tetapi nilai penting yang disampaikan oleh Rocky Gerung dalam berbagai kesempatan adalah mengajak bangsa Indonesia untuk menggunakan nalar dalam perilaku politik, perilaku sehari-hari, sebagai akademisi, sebagai
pekerja dan sebagainya, etika dan sebagainya. Itulah arti penting yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Mulai menjadi masyarakat yang kritis dan menggunakan nalar dalam menyikapi kehidupan. Karena begini Mbak Muni, saya melihat kecenderungan 10 tahun terakhir atau mungkin 20 tahun terakhir bahwa dampak dari ketidakmampuan kita mengolah nalar karena kita tidak rajin membaca pikiran-pikiran yang baik dan sebagainya. Kita tidak lagi membaca sastra jadi suatu kebiasaan. Saya menyebut lama-lama bangsa Indonesia mengalami yang saya sebut sebagai pemiskinan imajinasi. Lama-lama imajinasi bangsa Indonesia menjadi miskin, dan itu terefleksi pada konteks politik di Indonesia. Penyelesaian politik menjadi sangat miskin. Itu tentu banyak hal dan sebagainya, tapi menjadi penyelesaiannya menjadi dangkal. Semua akhirnya bermuara pada yang kita sebut sebagai politik dagang sapi, tukar menukar, kontraktual. Apakah ini yang mau kita sepakati sebagai arah Indonesia ke depan? Apakah ini kebudayaan yang mau kita bina? Itu. Jadi kerja kebudayaan menjadi sangat penting ketika suatu bangsa mengalami pemiskinan imajinasi. Bisa dilihat. Imajinasi itu bisa dilihat dari, mungkin ada yang melakukan riset, tema-tema atau topik-topik skripsi atau tesis yang dibuat oleh mahasiswa. Topik-topik atau tema-tema yang ditulis oleh para dosen mereka seperti apa. Terjadi pemiskinan tidak? Dia menjadi miskin jika ternyata topik-topik yang itu cuma merupakan duplikasi atas tema-tema semacam. Meskipun topiknya berbeda, tapi temanya masih sama. Itu. Pemiskinan imajinasi bisa dilihat dari karya-karya sastra. Pemiskinan imajinasi bisa dilihat dari kerja-kerja kreatif yang dilakukan oleh orang-orang. Memancing imajinasi tidak, dan sebagainya. Kan itu. Gejala itu sudah terlihat belum menurut saya 10 tahun terakhir sudah semacam itu. Gitu. Saya kan bekerja di editor sudah sekian lama. Kan tugas saya adalah menyeleksi naskah-naskah. Temanya sama, tapi topiknya enggak, tidak ada sesuatu yang baru, tidak ada kemungkinan. Dan saya kira itu kan semua berawal dari cakrawala pikirannya yang hasil dari pengolahan dari keragaman bacaan si pelaku itu sendiri sebenarnya, kan itu. Jadi kalau mau disebut kritik terbesar saya terhadap arah Indonesia ke depan adalah terjadi pemiskinan imajinasi sebagai hasil. Pemiskinan terjadi sebagai hasil dari minimnya bacaan yang menjadi asupan bangsa Indonesia itu sendiri. Gitu. Bahkan dalam beragama pun kita tidak dididik untuk bersikap kritis, bertanya. Banyak mengatakan agama jangan didebat, agama jangan ditinjau dari nalar. Itu tidak bisa. Yang terjadi jika demikian adalah keimanan yang membabi buta, dan itu sangat berbahaya. Agama boleh orang mengatakan sebagai kalam ilahi, tetapi dia tidak berbicara begitu sendiri. Dia harus diinterpretasikan oleh manusia yang disebut sebagai tafsir. Maka berkembang teologi dalam agama Katolik misalkan. Itu. Jadi apa perdebatan-perdebatan yang terjadi? Itu sebenarnya adalah perdebatan mengenai tafsir.
Dan tafsir itu adalah pengolahan dari nalar manusia. Kan itu. Bukan memperdebatkan ayat-ayat Ayat. Tuhan. Ayat itu yang diperdebatkan menerbitkan ayat-ayat sebagai tafsir si A, si B, si C. Mana yang masuk akal? Jadi saya kira kritik terbesar saya untuk generasi sekarang adalah pendidikan, sistem pendidikan kita dan mungkin keluarga kita tidak mendidik anak-anak didiknya itu atau anak-anak dalam keluarga sebagai manusia yang kritis. Bertanya, harus memiliki manusia itu harus memiliki kembali rasa penasaran. Rasa penasaran inilah yang menjadikan ilmu pengetahuan suatu bangsa berkembang. Saya kasih contoh, apakah itu sesuatu yang baru bagi orang Indonesia? Ya tidak. Misalkan kita punya yang di Makassar itu siapa? Dia, tolong dicek ya, Pati Pangelowang, siapa itu? Dia Syah Bandar, dia orang keraton, tetapi dia memiliki minat besar terhadap astronomi, memiliki minat tentang sejarah dunia dan sebagainya. Kita memiliki sejarah itu sebenarnya. Jadi tradisi ilmu pengetahuan yang mementingkan juga akal, kita ada kok. Kita ada. Nah, itu yang harus dipikirkan. Nah, ketika kampus Merdeka Belajar tidak diimbangi oleh itu. Yang kita perlukan ada sikap mental, bukan sekedar infrastruktur. Sikap mental bangsa kita seperti apa? Karena itulah yang melahirkan Indonesia ke depan semacam apa. Itulah kerja-kerja kebudayaan. Jadi kerja kebudayaan itu bukan sekedar kemampuan baca dan memahami teks, tapi bagaimana menjadikan pengetahuan itu untuk menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan pribadi maupun kehidupan satu bangsa, dan termasuk bernegara seperti apa. Itulah kerja kebudayaan sebenarnya. Kalau menurut Bapak, bagaimana menumbuhkan tradisi berpikir kritis ini, sedangkan hari ini jika kita berpikir kritis, kita sudah dikotakan sebagai kiri lah, ya kan, sebagai pemberontak lah, sebagai teroris lah, dan segala macam label-label yang mengerikan ketika mempertanyakan suatu hal atau suatu kondisi. Nah, bagaimana kita harus menumbuhkan tradisi ini? Yaitu jawabannya kan tidak mungkin single factor, faktor tunggal, itu beragam. Tapi saya selalu menyarankan kepada siapapun kawan-kawan yang bersentuhan dengan saya untuk kembali belajar filsafat dan juga mulai kembali membaca sastra. Itu adalah langkah yang bisa kita lakukan. Kedua, mereka harus memiliki keberanian untuk kembali bertanya, mempertanyakan segala sesuatunya. Jangan sekedar mengamini apa yang dikatakan orang. Bahkan dalam beragama pun orang harus berani bertanya. Bertanyalah, bertanya. Jadi kira-kira aku ada karena aku bertanya. Aku eksis karena aku bertanya. Bertanya menjadi sangat penting sehingga apa yang dia yakini itu menjadi lebih mantap. Gitu. Kalau saya sekedar mengambil, kata si Badu, kata si Amel, itu akan menjadi kok jadinya begini, kok jadi begini. Kata si Badu begini, jadinya begini. Itu. Dengan semakin banyak bertanya, maka orang akan mencari jawaban. Karena itulah dia akan semakin tergila-gila sama pengetahuan. Dan alat pengetahuan salah satunya adalah membaca. Itu sebenarnya. Dengan bertanya, kamu akan memburu jawaban. Jawaban bisa diburu lewat pengetahuan. Pengetahuan diburu salah satunya lewat
buku. Dan yang paling penting, manusia itu kan bukan manusia yang mekanistik, organik. Persis di situ jawaban-jawaban yang mungkin diberikan bukan hanya pada teks, buku teks, mungkin pada sastra. Segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan orang bisa menemukan di dalam sastra. Karena itulah sebenarnya petuah-petuah agama yang disampaikan lewat cerita-cerita, hikmah-hikmah, itu menjadi sangat penting juga. Jadi sastra itu membuka kemungkinan-kemungkinan yang disebut manusia itu seperti apa, otaknya manusia itu seperti apa. Seperti saya, ini Chandra Gautama. Apakah saya punya satu pikiran yang disebut Chandra Gautama? Tidak. Setiap detik, setiap menit, otak yang punyanya Chandra Gautama itu selalu berpikir. Dan dalam pikiran itu saya menjangkau segala kemungkinan, beribu-ribu kemungkinan. Nah, maka orang harus mulai memanfaatkan betul anugerah ilahi, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan pikiran. Jangan abaikan pikiran. Jangan abaikan pikiran. Dan ingat, untuk memahami sesuatu dan memanfaatkan pikiran itu bukan sesuatu yang juga mudah. Keberanian untuk menempuh jalan sulit itu sudah pasti, sejak awal sudah pasti. Maka membaca buku, dilakukan sendiri, berdiskusi dengan kawan-kawan tentang atas topik untuk memperkaya wawasan itu menjadi sangat penting. Persis di situ ketika kita memiliki kawan-kawan, tempat bergaul dan sebagainya, itulah alat untuk melatih diri untuk melakukan komunikasi. Bahwa kita kan makhluk sosial, makhluk sosial itu tidak mungkin hidup sendiri. Itu Homo sapiens itu menjadi ada karena mereka berkelompok. Jatuh bangunnya suatu komunitas ya bergantung pada kelompok itu sendiri, apakah mau punah atau tidak punah, kan itu. Kalau makna dari 5 nilai yang diusung dalam gerakan Repaint Indonesia gimana Pak? Dan apa sih misinya itu? Ya, Repaint Indonesia itu sebenarnya adalah concern saya dan kawan-kawan di Kompas Gramedia untuk membangun Indonesia, mengembalikan nilai-nilai yang baik dari bangsa Indonesia itu lewat kerja-kerja kebaikan. Dan jalan yang ditempuh adalah budaya. 5 nilai yang ada di dalam Repaint Indonesia itu memuliakan kehidupan, memuliakan kerja, memuliakan pengetahuan dan sebagainya, dan kemudian memuliakan keragaman dan sebagainya. Ya itulah Indonesia sebenarnya. Tidak ada sesuatu yang baru. Tidak ada sesuatu yang baru. Tidak ada sesuatu yang baru. Nilai-nilai itu ya sebenarnya kami berikan rumusan 5 nilai itu, keutamaan, itulah keutamaan manusia Indonesia. Saya kasih contoh. Saya kasih yang paling konkret, Mbak Muni. Bangsa Indonesia itu, founding fathers kita itu memiliki visi yang luar biasa. Anda sadar tidak bahwa sila pertama kita itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Itu sangat luar biasa. Artinya apa Mbak Muni? Di dalam beragama, founding fathers kita itu tahu bahwa banyak sekali agama. Ada agama monoteis, ada agama yang mempercayai pada dewa, dan ada yang mengatakan Tuhan ada, tapi tan keno kinoyo opo, tak bisa digambarkan seperti apa, seperti agama Buddha. Maka yang diambil sebagai pedoman mental bangsa adalah sifat-sifat ketuhanan yang benar. Itu. Kalau misalkan percaya pada Tuhan Maha Esa,
tentu kawan-kawan Buddhis akan bingung karena dia tidak mengenal Tuhan, yang dia tahu adalah Nibbana. Tetapi apakah Buddhis percaya sama ada Tuhan? Dia percaya, tapi dia tidak menyebutnya sebagai Tuhan dalam pengertian kawan-kawan Buddhis, bukan Tuhan yang bersifat personal. Itu coba bayangkan. Lalu, kalau kita kembali mundur lagi pada Sumpah Pemuda. Coba terhadap bahasa, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, menjunjung. Kata menjunjung itu cuma satu-satunya loh tuh. Yang lainnya kan tidak. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Artinya apa? Secara tidak langsung, anak-anak muda di tahun 28 itu mengakui bahwa tiap bangsa itu kan ada bangsa Jawa, bangsa Sunda, memiliki kebudayaan sendiri-sendiri, dan mereka mengakui tetap bisa hidup. Tetapi sebagai pemersatu mereka, yuk kita gunakan bahasa Indonesia. Artinya para pemuda tahun 2008 mengerti betul bahwa sebelum lahir bangsa Indonesia, yang disebut dengan bangsa-bangsa Nusantara itu sudah hidup dengan kulturnya sendiri-sendiri. Luar biasa enggak itu? Nah, pengertian-pengertian semacam inilah yang harus diberikan kepada anak-anak kita yang sekarang ini. Itulah yang harus diajarkan oleh guru-guru kita, seperti pengertian-pengertian baru, memberi interpretasi baru. Pancasila itu kan suatu abstrak, suatu konsep. Bagaimana menerjemahkan Pancasila menjadi aksi dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, dan sebagainya, itu yang dilakukan. Ketika Pancasila diterapkan di ruang publik, bagaimana sih prakteknya? Ketika Pancasila diterapkan dalam dunia pendidikan, bagaimana sih seharusnya? Dan Soekarno mengakui sendiri bahwa dia itu sebenarnya adalah merumuskan kembali semangat atau nilai-nilai yang sudah ada di Nusantara. Itulah Pancasila. Soekarno mengakui tidak murni dari dia merumuskan kembali apa yang sudah berlangsung berabad-abad dari bangsa Indonesia itu seperti itu. Kira-kira kayak gitu. Sejauh mana literasi bisa mengatasi persoalan fundamental bangsa kalau menurut Bapak? Ya, literasi itu kan salah satu alat ya. Ya, literasi itu kan adalah pengetahuan yang didapat seorang dari hasil dia membaca. Jadi literasi itu bermacam-macam. Literasi politik, literasi kebudayaan, literasi ekonomi, literasi bahasa, dan sebagainya. Jadi harus dimaknai semacam itu. Ya tentu, saya tetap percaya bahwa bangsa yang mampu bertahan adalah bangsa yang tetap menjadikan hasil pemikiran manusia yang kemudian dituangkan dalam buku sebagai tempat diskusi, merumuskan. Ya itu fungsinya di situ. Nah ini kan sekarang tetap aja, mari kita membina bersama ini semua atau tidak? Masih percaya tidak sama nalar manusia yang kemudian dituangkan dalam buku? Atau kita sepakat, sudahlah, kita nggak usah begitu lagi, ya monggo saja. Itu kan kita sepakat mendirikan bangsa Indonesia, itu kan sepakat toh. Mendirikan negara yang disebut Republik Indonesia itu sepakat. Mari kita bikin kesepakatan lagi kalau perlu. Macam apa bangsa yang mau kita bina? Kita suka mengkritik Korea, kita suka mengkritik Cina dan sebagainya. Loh, mereka memiliki nilai-nilai sendiri yang kemudian dia benar-benar dia terapkan. Mereka memiliki kesepakatan sendiri sebagai negara. Swedia punya sendiri, Norwegia punya sendiri. Mari kita sepakati dong. Makanya sejak awal saya bilang, mari kita bertanya, rumusan Mukhtar Lubis tentang watak manusia Indonesia itu masih sama atau tidak, berubah atau tidak? Mari kita perdebatkan.
semakin banyak dialog dan sebagainya, itu semakin baik. Cuma di bangsa Indonesia itu memang ada anulah ngono yo ngono ning aja ngono. Artinya itu kan soal cara. Ngritik yo ngritik. Saya itu soal ini ada yang menarik. Jadi suatu kali dalam satu diskusi itu Ignaz Kleden almarhum itu diwawancarai oleh Kompas kalau tidak salah ya waktu itu, ditanya, Mas Ignaz sedang apa? Saya itu sedang memikirkan itu loh, ungkapan Jawa itu loh, ngono yo ngono ning aja ngono. Itu gimana ya? Sekarang kalau saya ubah demokrasi ya demokrasi, ning aja demokrasi. Semua jadi gergeran. Tapi apa yang disampaikan oleh Ignaz itu saya kira menjadi sangat benar, memiliki makna. Karena mana nilai-nilai masa lalu yang masih bisa kita pakai, mana nilai-nilai lama yang sudah usang, dan itu. Mari kita sebagai bangsa kembali bertanya kepada diri kita sendiri itu seperti apa. Dan mari masing-masing kita melaksanakan tugasnya sebagaimana tugas yang harus dilakukan sebagaimana mestinya. Tugas saya di penerbit, saya mengeluarkan buku-buku yang baik. Tugas dokter, maka merawat, dan itu yang baik. Tugas dokter demikian, tugas mahasiswa demikian, tugas itu. Jadi bangsa yang melaksanakan tugasnya masing-masing dengan bagus, ya mudah-mudahan Indonesia akan baik. Itu loh. Kan sekarang kita sudah tidak mempercayai institusi. Institusi agama kita tidak lagi percaya, institusi pemerintahan tidak percaya, institusi pendidikan juga tidak percaya, institusi perbankan kita juga tidak percaya, semua rompal. Jadi manusia Indonesia sekarang itu seperti hidup di dalam ketakutan, karena institusi yang seharusnya bekerja sebagaimana mestinya tidak bekerja sebagaimana mestinya. Itu loh. Sekarang ketika KTP kita dan sebagainya masuk ke dalam satu bank, bank data dan sebagainya, maka kita percaya toh bahwa itu semua akan aman. Dan ternyata tidak aman. Itu salah satu contoh. Itu adalah bentuk kebudayaan loh, Mbak. Itu loh. Jadi kebudayaan itu bukan sesuatu yang mengawang-awang, sesuatu adalah real. Merupakan bentuk-bentuk penyelesaian atas problem-problem yang dihadapi sebuah bangsa. Itulah kebudayaan sebenarnya. Menarik. Bapak kasih closing statement. Apa ya? Mungkin apa yang ingin Bapak utarakan kepada masyarakat atau anak muda gitu ya? Ya untuk menutup obrolan kita ini. Nah, saya akan bilang manusia Indonesia itu sebenarnya adalah manusia yang memuliakan kerja. Manusia Indonesia itu adalah manusia yang memuliakan pengetahuan. Manusia Indonesia itu adalah manusia yang memuliakan pengetahuan dan keragaman. Itulah watak manusia Indonesia. Dengan demikian, kemauan untuk menjadikan kerja sebagai pengejawatan diri eksistensi itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru bagi bangsa Indonesia. Itu sebenarnya sudah menjadi DNA-nya bangsa Indonesia. Jadi ketika kita tidak bekerja, ya dia sudah keluar dari DNA-nya dia sebagai Homo sapiens. Homo sapiens terus bergerak, mencari makan, terus bergerak, berkelompok, berdiskusi dan sebagainya. Kodrat manusia dari segi sains, ya sebenarnya itu sebenarnya. Nah, bangsa Indonesia itu memiliki watak-watak semacam itu. Nah, dengan demikian ketika tiap orang melaksanakan kerja masing-masing sesuai dengan bidangnya dan menjalankan kerjanya sebagaimana mestinya, ya insya Allah lah bangsa Indonesia itu akan menjadi bangsa yang baik. Jadi kita itu memiliki diversity, etnis, kesenian, macam-macam yang siap untuk dikembangkan.
Kalau semua melakukan pekerjaan dengan bagus, aduh, Indonesia itu akan menjadi nomor satu kok di dunia ini sebenarnya. Gitu loh. Jadi apa yang dikerjakan oleh Mbak dengan kawan-kawan yang melakukan pekerjaan ketika Anda mewawancarai saya dan sebagainya, inilah watak, salah satu watak manusia Indonesia, tidak mengemis. Watak Indonesia itu yang asli, watak Indonesia, bukan pengemis. Dia melakukan apa yang mesti dilakukan meskipun terseok-seok. Itulah watak Indonesia. Jadi saya kira Anda termasuk orang contoh eksemplar yang baik dari yang disebut dengan manusia Indonesia.